Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Lalu kucingnya itu Hidup Pak langsung. Maka saya minta kepada Buya Razi bahwa pernyataan Anda soal Nabi Isa, artinya mendapat ridho Allah, menyembah Nabi Isa, kalau melihat dalam Nabi Isa itu adalah Allah. Ini bahaya. Orang awam akan begitu nanti. Saya bersyukur Buya Razi menarik semua pernyataan-pernyataannya, terutama soal ruh. Tapi saya berharap boleh ruh itu tidak diangkat. Namun di setiap kajiannya ketika publis, Anda harus tahu diri mana yang perlu diketahui orang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, muhsinin muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berada di Al Jalil 4. Dan pada hari ini kita telah memulai pembangunan dan penggalian pondasi dari 6 lokal madrasah ibtidaiyah diniyah untuk anak-anak yatim kita, dan 3 lantai asrama yang akan mereka tempati dalam rangka belajar dan mengaji dan menyantren di tempat ini, di Pondok Pesantren Syariah Al Jalil 4. Itu sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa adanya hal-hal kontroversi atau hal-hal nyeleneh-nyeleneh yang disampaikan oleh Buya Razi dari awal sampai akhir sekarang sudah dicabut. Jadi bagi
disebut dengan disebut dengan nama-nama wali. Baik, saya kembali lagi, saya tidak ada niat apa-apa kecuali hanya ingin meluruskan paham dan juga anggapan orang-orang yang ada di sekitar saya, para netizen dan semuanya, bahwa apa sih yang menjadi magnet sehingga si Juki ini kemudian dianggap sebagai wali ghaus, orang yang mempunyai otoritas. Dia cerita kemudian siapa yang mendaftar akan saya daftarkan langsung, dan tidak ada yang punya nama-nama ruh ini yang dikatakan Buya Razi dulu, kecuali ya kurang lebihnya begini, kecuali nanti orang tertentu yaitu wali ghaus, nanti saya antarkan nama-namanya, saya sampaikan. Itu. Oh, nama rohani. Nama rohani itu yang tahu cuma Waliullah Al-Ghaus. Saya bukan Al-Ghaus, Pak. Jadi wali itu ada strata-stratanya. Seperti mujtahid, ada mujtahid mutlak. Dia bisa memproduksi hukum. Level saya belum sampai di sana, Pak. Tapi saya disuruh kasih tahu kepada jamaah, kepada umat, bahwa ada loh ruh kita punya nama. Nanti Bapak bisa daftarkan ke teman-teman ribat, Sidi Musa ya. Nanti kita kalau ketemu dengan beliau-beliau yang alim, yang wali-wali itu kita tanyakan ya. Dapat nama gratis, Pak, nama syafaat. Nama ruh itu nama syafaat kalau bahasa lainnya. Nanti kalau ditanya di alam kubur, saya dikasih nama wali gitu. Jadi ini kurang lebihnya seperti calo ke calo begitu loh. Sekarang selain hanya endorse ya, kita akan mengembalikan paham, mengembalikan mindset, mengembalikan apa yang sudah tertanam di benak para netizen yang fanatik terhadap yang namanya wali ghaus ini. Saya akan bertanya kepada Anda, apa kehebatannya si Marzuki itu? Ada? Anda kan lihat sendiri, misalkan dia memberikan kajian di dalam, entah kajiannya apa saya tidak paham, juga huruf-hurufnya seperti angka-angka dukun itu saya juga tidak paham. Ada misalkan buku yang namanya Abu Ma'syar Al-Falaki, itu ada di situ misalkan. Ada angka-angka ain, ada kepalanya kuda, kepalanya apa yang diajarkan di situ. Apa kehebatannya? Dia berbicara saja pakai mikrofon. Saya punya guru, saya punya salah satu syekh, saya tidak nutut, namun dari kakek-kakek saya yang nututi. Jadi dari ribuan santri yang ngaji kepada beliau, beliau adalah seorang yang mukasyafah. Beliau adalah waliullah, dikenal seperti itu. Beliau tidak pernah mengingkari yang apalagi menentang terhadap syariat dan sunnah, nggak pernah. Bahkan syariatnya luar biasa. Ketika mengajar santri, beliau tidak pakai mic speaker. Itu dari jarak berapa ratus meter, santri itu bisa mendengar. Santri bisa mendengar. Jelas. Jadi memaknai kitabnya jelas. Tapi khusus kepada santri yang tidak serius, dia nggak dengar. Coba bandingkan. Nggak perlu kayak si Juki ini pakai seperti ini. Kalau misalkan si Juki pakai seperti ini, itu lumayanlah ada. Tapi sehebat-hebatnya, kalau misalkan Anda mau gawo, mau heran, mau kagum, mau takjub, sehingga Anda terpengaruh kepada orang yang dahsyat semacam itu, banyak yang punya jin di sekitar kita, yang mengandalkan jin daripada kehebatan-kehebatannya membuat orang heran, terheran-heran. Banyak. Saya punya kakek di Sumeneb bagian timur dulu. Itu wajar, di desa di kampung tersebut ada banyak pohon siwalan di situ, dan masyarakatnya umumnya dia mempunyai satu kegiatan aktivitas ekonomi, dia menjual tikar. Tikarnya dari pohon daun siwalan. Ya, seperti pohon kelapa lah kalau Anda tidak paham. Tinggi-tinggi menjulang. Jadi setiap hari ketika dia bekerja, mereka bekerja, masyarakat tersebut, itu tidak di siang hari.
tapi malam hari. Kenapa? Dibantu jin. Jadi setiap kampus, setiap rumah dia punya jin. Itu dulu di masa-masa sebelum kakek saya masuk ke sana. Tepatnya batang-batang. Orang Sumeneb bisa tahu itu. Batang-batang, nyapekan. Itu riwayatnya. Jadi kalau malam dia bekerja dibantu jin. Jadi yang menurunkan namanya kolaras, kata orang Madura sana, yang menurunkan untuk bahan menjadi dianyam menjadi tikar, itu jin. Kerbak-kerbak, dul, kerbak-kerbak, kerbak-kerbak. Itu luar biasa, dahsyat. Jadi hari ini ayo kita tanamkan baik-baik bahwa kita punya akidah. Ketika melihat orang mempunyai kehebatan, namun orang itu dengan syariatnya kuat, kokoh, maka ikuti orang itu. Tapi jangankan hanya melakukan memviralkan namanya di media sosial. Mempunyai kehebatan dahsyat pun sebagaimana mungkin Sai Baba misalkan, itu lebih layak daripada Juki kalau perlu. Dianggap wali misalkan ada, kan dia Islam. Gini kemudian keluar emas dari tangannya. Gini keluar kalung dari tangannya. Gini keluar tepung dan apapun namanya. Mana Juki? Nggak punya seperti itu. Lalu apa yang membuat Anda kemudian tertarik? Kecuali hanya endorse atau promosi-promosi yang dilakukan oleh Buya Razi. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita hari ini selesai kontroversi tersebut. Saya bersyukur Buya Razi menarik semua pernyataan-pernyataannya, terutama soal ruh. Tapi saya berharap boleh ruh itu tidak diangkat. Namun di setiap kajiannya ketika publis, Anda harus tahu diri. Mana yang perlu diketahui orang awam dan mana yang tidak boleh diketahui oleh orang awam. Mana yang menjadi maslahat kepada orang awam dan mana ilmu mana yang menjadi mudarat terhadap orang awam. Anda harus bijak dalam kesempatan ini. Jadi saya teringat terhadap apa yang menjadi statusnya Kiai Wahab waktu itu ketika beliau mengetahui ilmu-ilmu semacam itu yang nyeleneh, yang tidak perlu disampaikan kepada orang publik kecuali orang-orang tertentu saja. Beliau ingin menyampaikan, katanya begitu di statusnya ya, karena kurang lebihnya begitu. Jadi saya menggambarkan orang yang baru belajar silat itu di mana dia berada, dikit-dikit dia mau bersilat, dikit-dikit ada orang nyenggol dikit dia mau silat, ya gitu. Ini biasa dan wajar. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Buya Razi sudah menjadi orang yang bijaksana sekarang dan sudah berhenti melakukan hal-hal kontroversi, menyampaikan hal-hal yang nyeleneh. Kemudian terutama ini persoalan yang perlu ditarik kembali dan harus menurut saya wajib ini dicabut kembali dan wajib dijelaskan secara detail. Jangan sekali-kali menyinggung soal akidah dan ketuhanan yang ada di dalam keyakinan orang Nasrani. Misalkan contoh, dia mengatakan di dalam satu cuplikannya bahwa ada kewajaran, boleh saja muwahhid kalau misalkan dia menyembah Nabi Isa, tapi dia melihat di dalam Nabi Isa ada Allah. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Ini berbahaya. Kenapa Wali Songo kemudian membunuh Syekh Siti Jenar? Padahal menurut Syekh Siti Jenar itu mungkin benar. Kenapa? Saking wusulnya dia kepada Allah sehingga melihat apapun yang ada di sekitarnya itu adalah Allah. Tidak ada yang dia lihat kecuali dia melihat Allah. Karena ini adalah ciptaan Allah. Kemudian ini adalah karena Allah. Semuanya karena Allah. Sehingga dia mengatakan, siapa saya? Saya Allah. Ini apa? Ini Allah. Semuanya Allah. Lalu ini diterima oleh orang awam, bahaya luar biasa. Kenapa? Orang awam akan mengatakan, siapa namamu? Nama saya Allah. Anaknya siapa? Anak Allah. Loh kan? Ini salah satu alasan kenapa lalu Syekh Siti Jenar ini harus dibunuh. Ini di masa itu. Ketika disadarkan tidak bisa, harus dibunuh. Karena akan membahayakan dan menyesatkan akidah umat yang sedemikian rupa banyaknya. Maka saya minta kepada Buya Razi bahwa pernyataan Anda soal Nabi Isa itu wajar disembah dan bisa, kesimpulannya bahasanya lebih pasnya saya tidak menghafal. Yang pasti dia akan juga masuk surga, artinya mendapat ridho Allah. Menyembah Nabi Isa kalau melihat dalam Nabi Isa itu adalah Allah. Ini bahaya. Orang awam akan begitu nanti.
Dia akan menyembah yang namanya misalkan sabuknya, kesaktiannya. Dia akan menyembah siapa? Gurunya, karena melihat dalam gurunya ada Allah. Melihat di dalam tokohnya yang dia fanatiki, apa bahasanya ya, yang dia idolakan, fanatik buta, dia melihat di dalamnya, disembah-sembah, dia adalah Allah. Maka ini sangat berbahaya. Sekali lagi, saya dukung Buya Razi menstop pembahasan kontroversi, meskipun pada hakikatnya dia kalah di dalam argumentasi dan tidak ada yang mendukungnya. Maka harus segera berhenti. Kalau tidak akan terkikis, jamaahnya akan kabur semuanya, dan dia tidak akan laku di mana-mana. Maka segera, betul, langkah yang bagus, yang cerdas, yang patut diacungi jempol, segera tutup pembahasan yang namanya ruh. Dan sekali lagi, selain itu, tolong perhatikan, pertimbangkan setiap apa yang akan disampaikan kepada umat dan publik. Silahkan Anda mempunyai kehebatan apapun saja, tapi selama ini saya tidak pernah mengetahui ada wali yang menceritakan kewaliannya sendiri. Beliau bercerita bahwa dia bisa menghidupkan kucing. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, begitu begini. Kemudian dia berbicara dengan Allah. Ya Allah, begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya, ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Lalu kucingnya itu hidup, Pak, langsung. Tapi nggak berani lagi, bis itu ketakutan saya bis itu. Takut soal adat, takut disembah-sembah orang gitu. Silahkan Anda bercerita apa saja, tapi yang penting jangan berkenaan dengan adanya keimanan dan tauhid dan juga akidah umat. Silakan Anda mau bercerita, saya waktu itu waktu ketemu dengan Buya Nabati misalkan, saya bareng-bareng di atas laut, saya hanya berkendara pelepah kurma misalkan, dan lain sebagainya. Silakan kesaktian Anda, silakan. Tapi sekali lagi saya pesan, titip, jangan sentil, jangan bawa-bawa, kemudian menyeret-nyeret yang kemudian membahayakan terhadap akidah umat dan membawa-bawa nama-nama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui dari sebelumnya yang sudah kisruh, yang sudah gaduh di tengah umat. Demikian, semoga Allah memberkati Anda, semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk Anda, dan Anda bermanfaat untuk manusia, dan Anda menjadi seorang ahli ilmu yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kakek-kakek kita terdahulu, kakek-kakek kita orang-orang salaf terdahulu, mereka tidak akan pernah berani sepatah kata pun ketika pernyataan ini kemudian membingungkan kepada beberapa gelintir umat, apalagi kepada umat seluruh jagat raya yang ada di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren,